Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti halal bihalal itu ingin kita semua ini masuk surga. Saya tanya bapak-bapak sebelah kanan saya, kalau malaikat Jibril turun tanya kepada bapak-bapak, pengen masuk surga nopo neraka? Pengen surga 100%. Oke, sama dengan saya. Saya tanya ibu-ibu, kalau besok ibu-ibu masuk surga, pengen bareng suami nopo sendirian? Lo pengen bareng suami kok laki-laki jumlahnya separuhnya ibu-ibu. Apa yo di sini janda semua? Lah terus suami ibu-ibu di mana sekarang? Lah kok enggak ada sebelah kanan? Loh, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah, ikut lihat berapa orang yang duduk di majelis taklim, majelis halal bihalal. Ibu-ibu semuanya yang duduk majelis halal bihalal semuanya masuk surga. Tapi suami jenengan tidak. Lah enggak hadir kok. Lah niki berimbang napa mboten, Pak? Lah tak hitung ndak berimbang sedang di WA, ndang cepet. Nanti biar ngantrinya bareng masuk surganya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berpuasa, sholat sudah dijalankan, zakat fitrah sudah dibayar. Alhamdulillah. Kira-kira sudah keluar dari bulan suci Ramadan, sholat 5 waktu sudah dijaga, sudah sholat tarawih, sudah puasa Ramadan. Kira-kira kalau ibu-ibu nanti habis acara ini, habis duhur meninggal dunia, yakin napa boten masuk surga? Lah ibu-ibu kok ora jawab toh? Karena enggak yakin masuk surganya atau karena takut meninggal bar duhur? Bapak-bapak, nek nanti bar duhur malaikat mau datang ngetuk pintu, kira-kira dibukakan pintu napa ditutup? Dibukakan. Nek misalnya jenengan nanti barduhur kembali ke haribaan Allah, bapak-bapak yakin masuk surga apa ndak? Yakin, Bu. Sing yakin masuk surga, dia insya Allah ahli surga. Sing ora yakin masuk surga, naudzubillahi min. Bu, nek nanti habis duhur dipanggil Gusti Allah, yakin masuk surga apa ndak? Wah, nek bapak-bapak jos yakin semua. Lah sing ibu-ibu lihatane rada ndak bahagia masa hidupnya di dunia. Oke, kalau bapak ibu pengen menjadi ahli surga, maka puasa Ramadan sudah, sholat sudah, maka amalannya ahli surga itu, ayo ikuti saya. Fa insyaallah kalau baca bacaan ini, kalau panjang umurnya, rezekinya dimudahkan oleh Gusti Allah, keluarganya diangkat jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya jadi soleh dan soleha, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dipanggil oleh Allah, wajib hukumnya orang itu masuk surga. Ayo dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu pengen cepat lunas ndak hutangnya? Yo iki dibaca ini. Pengen suaminya punya pendapatan naik terus. Nah, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Bu, kalau suami jenengan baca ini dikasih panjang umur, biasanya akhir bulan ngasih 2,5 juta, dengan baca doa ini bisa naik jadi 5 juta. Karena rezekinya dimudahkan oleh Gusti Allah kalau baca doa ini. Tapi kalau kita meninggal dunia pasti masuk surga. Masih pengen masuk surga ibu-ibu? Bapak-bapak masih pengen? Sudah, kalau gitu habis halal bihalal nanti saya tak berdiri di sana. Ibu-ibu, bapak-bapak setoran satu-satu. Seng hafal nanti boleh pulang. Yang belum hafal masuk lagi ke tempat ini ngapalin. Pengen masuk surga apa enggak? Kalau pengen ya hafalin doa tadi. Setuju apa enggak, Pak? Nek hafal boleh pulang, Pak. Yang belum hafal tetap di tempat. Kira-kira setuju apa mboten? Setuju, Bu? Oh, setuju sing hafal, sing liyane? Pak, kira-kira jenengan bisa hafal napa mboten? Rada abot. Wes, kalau nggak bisa yang panjang baca yang pendek, amalkan mulai besok. Buktikan sebulan 2 bulan hutang jenengan cepat lunas. Rezeki ini suami insya Allah naik. Dibaca bareng-bareng je, yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. Yuk, 1, 2, 3. Ibu-ibu sudah hafal apa belum? Wes, bar pengajian boleh pulang. Bapak-bapak 1, 2, 3. Sudah hafal belum? Bon, bar pengajian nanti boleh pulang. Ya toh? Bon, sekarang punya amalan baru. Matahari muncul langsung Allahumma anta rabbi. Loh, kenapa? Yang menggerakkan angin itu Gusti Allah. Saya menggerakkan pembeli itu Gusti Allah. Maka disapa Allahumma anta rabbi. Nih bapak ibu jadi pedagang, nanti pelanggannya datang terus. Datang terus. Nanti kerjaan tidak selesai-selesai, tidak rampung-rampung, rezekinya terus menerus datang. Karena tiap pagi kita sapa Allahumma anta. Sore hari matahari mau tenggelam dibaca lagi Allahumma anta rabbi. Nanti urusannya semuanya mudah. Tenang Bapak Ibu, sudah ada Pak Lurah. Kalau udah ada Pak Lurah urusan cepat selesai. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan orang yang bertakwa bersama mencapai takwa itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang berinfak bapak-bapak. Coba di dalam keluarga yang banyak berinfak suami napa istri? Yang ngasih nafkah suami napa istri? Suami. Maka dikatakan di dalam hadis Nabi, Bu, buktikan suami jenengan. Man sa'a halalan li'ifai'a lahu fahuwa fi sabilillah. Kalau ada laki-laki keluar rumah cari nafkah, dapat uang, maka kata Rasulullah, uang yang diterima oleh suami dari tempat kerja itu tujuannya diberikan untuk istri. Kalau begitu
maka pekerjaan suami itu dinilai sebagai ibadah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, gajinya suami sudah dikasihkan semua apa belum, Bu? Jadi ibu-ibu ini, uangmu uangku, uangku uangku. Itu cocok, bener. Pak, kalau jenengan kerja dapat uang, kasihkan istri. Jenengan dinilai sebagai ibadah fisabilillah. Kalau butuh, tinggal bilang sama istri, Dek, gajiku wis tak serahkan semuanya. Aku butuh bahan bakar sekian, tolong dikeluarkan. Kira-kira dikasih enggak sama istri? Enggak dikasih katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya dapat uang dari tempat bekerja, dikasihkan semua ke istri. Giliran butuh bahan bakar, minta ke istri, setengah mati, uangnya ndak keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Suami jenengan hanya nyerahkan yang masuk rekening, bonus, insentif masuk kantong pribadi, katanya duit lanang. Goro-goro minta uang bensin ndak dikasih, Bu. Padahal insentif dan bonus kadang-kadang lebih gede dari gaji. Kalau sudah suami pegang uang banyak, apa yang terjadi, Bu? Kalau suami jenengan pegang uang banyak tanpa sepengetahuan istri, kira-kira suami jenengan ngapain, Bu? Hah? Maka hati-hati, Bu. Jangan biarkan suami jenengan pegang uang tanpa sepengetahuan istri. Begitulah Rasulullah menilai, maka bersedekah. Nomor 2, yang pertama sedekah, suami nih bekerja dapat uang, serahkan ke istri. Tapi giliran suami butuh, istrinya gampang ngasih sesuai yang dibutuhkan oleh suami. Kerjasama yang baik, gitu. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha, menahan, jangan senang marah. Ibu-ibu tahu ndak istrinya Nabi yang suka marah siapa? Istri Nabi yang suka marah siapa? Pak, kalau jenengan punya istri senang cemburu, ndak usah khawatir. Itu seperti istri Nabi yang namanya Aisyah. Aisyah itu kalau marah diam 1000 bahasa. Gitu? Aisyah satu ketika ngobrol-ngobrol tiba-tiba diam. Nabi ngerti, wong biasanya Aisyah itu yo aktif, kok lo tiba-tiba diam. Oh, berarti Aisyah marah. Ndak lama Aisyah terus berdiri, langsung masuk ke dalam kamar, tidak ada salam, tidak ada kalam kepada Rasulullah, langsung masuk ke dalam kamar. Maka Nabi ngerti istrinya dalam keadaan marah. Maka orang marah tidak boleh berlama-lama. Innal ghadaba minasyaiton, karena marah itu asalnya dari setan. Jadi kalau ada orang suka marah, berarti dia temannya setan. Pak, kalau bapak sama istri bela pendapat, yang cepat emosi suami apa istri? Suami apa istri? Ada yang bilang suami, ada yang bilang istri. Yang duluan cepat emosi itu temennya setan. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah masuk ke dalam kamar, ngerti Aisyah marah, Nabi tidak ngomong. Aisyah sudah duduk di pojok kamar. Maka Nabi mendekati Aisyah duduk, kemudian tangannya dijulurkan ke ujung hidungnya Aisyah, seraya kulit tangannya diletakkan di ujung hidungnya Aisyah, kemudian dielus-elus, Bu. Lalu oleh Nabi dipanggil ya Humairah, panggilan kesayangan Nabi kepada Aisyah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, maukah aku ajarkan sebuah doa kepadamu? Kalau doa ini kamu baca, maka sirnalah kemarahanmu. Maka Aisyah diberi doa. Doa ini penting. Yang senang marah, punya hipertensi, doa ini baca sehingga bisa mengendalikan diri. Apa isinya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitan.
Sudah. Yang gampang emosi, gampang marah, punya hipertensi, doa ini penting untuk dihafalkan, dibaca. Termasuk Pak Lurah yang urusannya banyak. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat. Sehat walafiat. Tidak usah direpotin oleh urusan-urusan yang lain. Beliau insya Allah memakmurkan semua warganya. Amin ya Rabbal. Kalau semua warganya masuk surga, yang pertama megang bendera surga nanti Pak Lurah. Ya Pak Lurah. Nek warganya punya masalah, yang tanggung jawab pertama ya Pak Lurah. Nek warganya punya banyak hutang, goro-goro hubungan dengan rentenir, yang tanggung jawab Pak Lurah. Ala rentenir kok diperbolehkan masuk. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi itu doanya. Jadi Nabi ketika Aisyah marah ya ndak ditanya. Lah ibu-ibu wis ngerti marah, suaminin dekat, Bu, jenengan marah toh. Wis jelas-jelas marah kok saya ditanya. Marah apa ndak yo malah tambah marah. Maka oleh Nabi Aisyah dielus, disentuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, resepnya kalau istri bapak-bapak marah, mohon maaf ndak usah dilayani dengan lisan. Karena kosa kata ibu-ibu lebih lengkap dari bapak-bapak. Bapak-bapak pasti kalah. Kalau beradu argumentasi, beradu omongan pasti kalah. Tapi kalau urusan sentuh menyentuh, siapa yang lebih jago, Bu? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak. Maka untuk menghilangkan kemarahan suami istri dengan cara disentuh pada sentuhan kasih sayang, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, lalu baca doa apa? Allahumma ghafirli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaiton. Sudah hafal doanya? Nah nanti kalau tidak hafal WA saya aja. Yang merasa sering gampang marah, yang punya hipertensi, nanti baca doa itu, insya Allah sehat walafiat. Nanti tidak gampang marah. Nah maka dikatakan al-ghadabu minasyaiton. Marah itu temannya setan, dia setan itu. Tapi Allah mengatakan kepada setan, setan, kamu goda semua anak keturunan Adam, semuanya bisa kamu goda. Tapi ada satu anak keturunan Adam yang tidak bisa kamu goda. Siapa mereka? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, dia hatinya tidak bisa digoda. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Punya kekuasaan gampang tergoda oleh kekuasaannya. Seperti Pak Lurah. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah jadi lurah bertahun-tahun, nyatanya ya sehat walafiat, selamat sampai sekarang. Kita doakan sampai purnanya beliau sehat walafiat dan tidak ada masalah di dalam pemerintahannya. Yang kedua, orang yang kaya. Orang kaya itu gampang kena goda oleh setan jadi orang sombong. Tapi orang miskin juga gampang jadi rakos dan pembohong. Maka kalau sampai misalnya, Bu, jenengan kalau beda pendapat sama suami, yang gampang duluan marah suami nopo istri? Istri ya? Oh, Pak, saya kasih resep. Kalau sudah istri jenengan marah, jenengan wes langsung ngerti istri jenengan dikuasai oleh setan. Setan itu hanya takut kepada zikrullah. Jadi kalau istri jenengan wes bengok-bengok marah, itu ampun Pak, jenengan ora usah jawab. Dideketi mawon, dideketi saja, terus pegang ubun-ubunnya, Bu. Nyebut langsung jenengan tirukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Sembuh Pak, istri jenengan tidak jadi marah. Pripun Bu? Jenengan marah ya toh? Suami jenengan rak jawab. Cara untuk menyembuhkan orang marah karena dipengaruhi oleh setan, pegang ubun-ubunnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Kira-kira marahnya jenengan hilang napa mboten? Oh malah tambah marah. Welelele. Pak, ingat-ingat Pak, kalau sudah dibacain zikir kok saya tetap marah, berarti setane bintang 5. Dosisnya harus ditambah. Berarti zikir was ora mempan.
Pakai apa? Pakai bacaan ru'yah. Oh kan? Ru'yah sing pendek. 1 surah Al-Fatihah, sing nomor 2 Al-Kafirun, sing nomor 3 Qul huwallahu ahad, nomor 3 Qul a'udzu birabbil falaq, nomor 5 Qul a'udzu birabbin nas. Jadi istri jenengan bengok-bengok dibacain zikir yo tambah marah, dosisi tambah pak. Terus langsung tangan kiri meluk, tangan kanan pegang ubun-ubun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sembuh pak. Sudah ya? Itu cara ngatasi marah. Nah sekarang ibu-ibu, suaminya pulang dari kantor langsung marah-marah di rumah. Kata Rasulullah, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau ada orang marah dalam posisi dia berdiri, maka ibu-ibu tinggal bilang suami, mas kalau jenengan marah tolong jenengan duduk dulu, nanti saya dengarkan apa marah jenengan. Itu artinya apa? Suruh berpindah dari berdiri duduk. Kalau suaminya sudah duduk, kata Nabi, pasti marahnya menurun. Ternyata setelah suami ibu-ibu turun kok marahnya masih kencang. Maka kata Nabi, falyatawaddo, menyentuh air yang segar. Maka caranya ibu-ibu, mas duduk dulu jenengan, lalu ibu-ibu ke belakang ambil teh, jangan teh anget, ndak marah tambah marah, tehnya kasih es sedikit biar sejuk. Setelah itu dibawa, mas sebentar jenengan kalau memang marah minum dulu teh ini, kalau sudah minum nanti saya dengarkan marahnya jenengan. Kalau suami ibu-ibu sudah minum teh dingin, sudah masuk itu anyep ke dalam perut, maka kata Nabi marahnya suami pasti sudah turun. Loh, minum teh dingin kok masih marah? Berarti jenengan harus ngerti, ini setannya jenderal bintang 5. Ora cukup dengan pakai air sejuk. Maka kata Nabi, langkah terakhirnya apa? Falyadtaji. Idza ghadiba ahadukum falyadtaji. Apa artinya falyadtaji ibu-ibu? Suami jenengan rangkul, bawa ke dalam kamar, terus kelonan bareng. Bu, pak, kira-kira nek dijak kelonan seh marah apa ndak? Hilang bu. Bisa ngerti nggih? Marah berdiri suruh duduk, duduk masih marah kasih teh dingin, kasih teh dingin seh marah, rangkul bawa ke tempat tidur, kelonan. Pasti hilang marahnya. Setuju napa boten pak? Setuju bapak-bapak. Pun jadi marah jangan dibiarkan lama-lama. Nah itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Yang ketiga, wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang bahkan sebelum meminta maaf. Itu penting. Dulu Ali bin Abi Thalib itu duel 1 lawan 1 dengan panglima orang kafir namanya Bihud. Dia datang ke Medina mau menghancurkan kota Medina, lalu duel 1 lawan 1. Nabi bawa pedang kembar, ujungnya itu ada 2 begini. Di dalam perang itu ceritanya Ali mendapatkan kemenangan, pedangnya ditaruh di lehernya bin Wud, Tapi apa yang terjadi bapak ibu sekalian? Tanpa disadari oleh Ali bin Abi Thalib, tiba-tiba bin Wud itu meludah ke wajahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau bapak-bapak jadi Ali, kira-kira pedang itu diapakan pak? Wes kalah ini, posisi wes kalah. Lah kok saya ngeludah toh? Lah kan iso selesai pak. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Justru oleh Ali bin Abi Thalib pedang ini ditarik.
Lah terus bin Wud heran, loh hei Ali, kenapa ndak segera kamu penggal kepalaku? Saya ludahi mukamu biar segera saya ini dipenggal, kok malah ditarik? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hei bin Wud, engkau datang ke sini untuk menghancurkan Madinah dan saya berdiri di sini untuk membela Madinah. Kamu datang sebagai orang yang kafir akan menyerang Madinah. Saya seorang muslim mempertahankan Madinah. Sebelum ini kita tidak pernah ada permusuhan. Sehingga ketika kamu ludahi wajahku, maka aku menjadi marah. Dan ketahuilah, terjadinya duel saya dengan kamu itu bukan karena amarah di dalam hatiku, tapi semata-mata karena aku membela agama Islam, karena aku membela kota Madinah. Sehingga ketika kamu ludahi saya menjadi emosi, menjadi marah. Justru saya tidak berani untuk memenggal kepalamu, karena kalau saya penggal kepalamu dalam keadaan aku marah, maka aku terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam perang pun Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib memaafkan bin Wud, apalagi tetanggaan yang hidup setiap hari. Maka kata Nabi, orang tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali dia harus mampir dulu ke neraka jahanam. Siapa itu? Syatama hadza, orang yang punya dendam dan permusuhan. Wa qadzafa hadza, orang yang suka mendebarkan berita bohong. Wa akala mala hadza, memakan harta haram. Wa daraba hadza, memukul orang yang tidak pada haknya. Wa safaka dama hadza, dan mengalirkan darah orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau masuk surga, tidak boleh ada musuh, tidak boleh ada dendam. Kalau ada dendam di dalam hati, ada dendam, ada permusuhan, saya jamin kalau meninggal dalam keadaan itu tidak mungkin masuk surga, mampir dulu ke neraka. Nah silakan aja dipelihara. Maka Bapak Ibu sekalian, agar sempurna kita masuk surganya, hari ini tolong saling maaf memaafkan. Saling maaf memaafkan. Teman yang dulu pernah ada crash, ada permusuhan, ada dendam, tolong segera dilebur. Tidak ada dendam di antara kita, agar semua oleh Allah dijadikan ahli surga. Yang terakhir, kalau semuanya menjadi ahli surga, apa kata Allah? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wa minas samai wal ard. Kalau semua penduduk dusun ini bertakwa kepada Allah, bagus hubungannya dengan sesama, maka pasti penduduk dusun ini oleh Allah dimudahkan sumber rezekinya, rezeki yang Allah turunkan dari langit dan rezeki yang disemburkan dari bawah bumi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Yang nomor dua, akur antar sesama, saling menolong antar sesama, maka itu jadi syarat rezeki dari Gusti Allah nanti akan diturunkan. Nah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan silahkan nanti diamalkan. Napa? Allahumma anta rabbi, pagi dan sore. Yang kedua napa? Menahan emosi dengan cara zikir atau membaca ru'yah yang pendek, Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu 5 Bu. Itu dibaca sering-sering. Kalau nanti suaminya uring-uringan, langsung dibacain itu mawon Bu, ubun-ubunnya. Bulurah datang enggak bulurah? Nah, bulurah ya. Jenengan harus hafal itu, karena Pak Lurah tekanan kerjaannya banyak. Nek wes pulang ndak pakai ngomong-ngomong, langsung dipeluk mawon. Gitu, langsung dibacain niku. Pun aman insyaallah. Gitu Pak Lurah. Sering marah-marah jenengan apa Ibu? Niki selesai. Hah? Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat ya, sehat walafiat. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan Allah turunkan kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim ini.
Rezekinya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin. Umurnya diberikan panjang umur yang berkah, senang ibadah. Amin. Seng nomor 3, keluarganya diangkat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, lihatlah kepada kami semua yang duduk di majelis taklim ini ya Allah. Jadikan kami semuanya menjadi ahli surgamu ya Allah. Surga di dunia maupun surga nanti di akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, lihatlah kepada kami yang duduk di majelis taklim ini ya Allah. Kalau ada di antara kami engkau uji dengan kesulitan ekonomi ya Allah, berikan kepada kami sumber rezeki yang halal dan berkah ya Allah, dan cukup untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada di antara kami yang duduk di majelis taklim ini ya Allah, engkau berikan urusan dunia yang rumit dan sulit untuk diselesaikan, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, kalau ada saudara kami ya Allah tidak bisa hadir di dalam majelis taklim ini karena engkau uji dengan sakit ya Allah, berikan kepada mereka kesembuhan ya Allah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfihim anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, tahun-tahun yang lalu orang-orang yang kami cintai duduk di dalam majelis taklim ini ya Allah, tetapi hari ini mereka sudah dipanggil ke haribaanmu ya Allah. Kami mohon kepada engkau ya Allah, orang tua kami, suami kami, istri kami atau anak-anak keturunan kami, orang-orang yang kami cintai yang sudah engkau panggil terlebih dahulu ke haribaanmu ya Allah, jadikan kuburan mereka ya Allah menjadi bagian dari taman-taman surga. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan urusan negeri kami ya Allah. Allahumma sahhil umurana wa umura baldatina hadhihi Indonesia ammah wa umura qaryatina hadhihi khassah fi ta'atika ma damatis samawati wal ard bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, lihatlah kepada setiap hati kecil orang-orang yang hadir di majelis taklim ini ya Allah. Kalau di dalam hati mereka ada munajat dan permohonan kepada engkau ya Allah melalui majelis taklim ini ya Allah, segeralah engkau kabulkan ya Allah, segeralah engkau ijabahi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridwan wa lana fiha salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah berkumpulnya kami ini karena ikatan kasih sayang karena engkau ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami ya Allah nantinya dibebaskan dari segala dosa, dibebaskan dari segala amarah, dibebaskan dari segala hasad dan dengki ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim syururil masihid dajjal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.